2, 3 KWT Karya Manunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daun salam, daun seledri. Semoga yang menjawab salam mendapat kemudahan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Jamaluddin Nurido, mahasiswa semester 4, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang di Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Toto dan Ibu FC Auriga, saya akan menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Baik, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi berkaitan dengan pertemuan ke-14, yakni tentang penerapan metode pemberdayaan dalam penyuluhan pertanian. Tentunya yang melaksanakan penyuluhan atau pemberdayaan adalah PPL atau petugas penyuluh, dan objek atau sasaran penyuluhan adalah pelaku utama dan pelaku usaha. Di dalamnya ada petani. Kalau di pelaku utama ada petani, kelompok tani, gapoktan, KWT. Lalu untuk pelaku usaha, di sini ada seperti penjual pupuk, juragan beras, juragan sayur, dan lain-lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit permasalahan, potensi, rekomendasi, dan solusi tentang KWT atau Kelompok Wanita Tani Karya Manunggal di Dusun Cibuk Kidul, Margoluwih, Sayegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pelaksanaan program KRPL. Apa itu pemberdayaan KRPL? Mari kita bahas bersama di slide berikutnya. Mari. Yang pertama adalah identifikasi keadaan. Kelompok Wanita Tani atau KWT Cibuk Kidul Karya Manunggal ini berada di Dusun Cibuk Kidul, Margoluwih, Sayegan, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok Wanita Tani Karya Manunggal ini berasal dari bahasa Jawa, karya dan manunggal, yakni suatu karya jika dijadikan satu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hal ini karena kelompok-kelompok atau anggota dari KWT Karya Manunggal ini adalah ibu-ibu yang profesinya atau latar belakangnya itu berbeda-beda. Ada yang guru, ada yang tenaga kesehatan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengangguran, ada yang petani, ada yang juragan beras, juragan kelengkeng, dan lain-lain. Kelompok Wanita Tani Karya Manunggal menghadapi permasalahan yakni karena di pandemi COVID saat ini tentunya sulit untuk beraktivitas, sulit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan karena dilarang berkumpul-kumpul atau berkerumun, harus jaga jarak dan tetap di rumah saja. Selain itu, dari segi pemasaran juga terdapat masalah karena untuk memasarkan suatu produk sayuran ini tidaklah mudah. Selanjutnya adalah identifikasi potensi yang bagus-bagus saat ini. KWT ini memiliki banyak sekali prestasi, mulai dari perlombaan seperti tanam herbal bejo, ada juga lomba taman favorit, ada juga kunjungan-kunjungan dari masyarakat yang datang ke KWT karena potensi SDM dan SDA-nya luar biasa. Ini adalah contoh potensi yang sudah saya sebutkan tadi. Di samping lokasi KWT Rumah Bibit ada perairan yang luar biasa jos. Jadi untuk perairannya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dalam kalen atau selokan, mina kalen, budidaya ikan di dalam kalen. SWOT atau kekuatan strength, yakni kekuatan di dalam KWT adalah SDM-nya aktif dan berprestasi, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara hingga anggota luar biasa mantap. Untuk kelemahannya atau weakness, yakni manajemen kelembagaannya belum profesional karena KWT ini baru saja dibentuk di tahun 2020, jadi belum banyak anggota dan pengurus yang profesional dalam hal kelembagaan. Untuk peluang atau opportunity, yakni SDM dan SDA dapat diberdayakan untuk kegiatan KRPL. Untuk ancaman atau threat itu adalah kekompakan anggota, karena untuk terus kerja bakti, untuk terus kumpulan itu tidak gampang.
banyak masyarakat yang memiliki kesibukan-kesibukan sendiri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mari. Kegiatan penguatan oleh PPL, yakni Ibu Piti Pertiwi selaku PPL Desa Margoluweh dalam program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Mantap. Jadi yang pertama adalah Demplot Budidaya Hortikultura. Juga disampaikan POC, pupuk organik cair, Pesnap, pestisida nabati, dan juga agensi hayati, Trichoderma, Bevoria, dan juga agensi-agensi seperti PGPR dan lain-lain. Komunikasi selalu beliau aktifkan baik di online dan offline. Online melalui WA, Zoom, dan offline terjun langsung ke lapangan. Mantap. Kita lanjut ke slide berikutnya. Mari. Slide berikutnya adalah hasil pelatihan. Bagaimana hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Piti Pertiwi? Yang pertama adalah budidaya rutin dilaksanakan. Budidaya ini di lahan sawah dan juga di lahan sekitar pematang sungai atau yang tempat sungai atau kalen untuk budidaya ikan nila atau minakalen. Jadi di sepanjangnya dijajarkan polybag-polybag untuk menghiasi, seperti polybag yang ditanami terong, tomat, cabai, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah aplikasi agensi hayati. Mulai dari nol, mulai dari tanahnya, kita gunakan Trichoderma harsianum. Untuk penyemprotannya, seperti hama ulat, hama walang, dan lain-lain, kita gunakan Bevoria bassiana. Jadi untuk merangsang pertumbuhannya juga kita gunakan PGPR. Dari mulai bibit, benih kita gunakan PGPR. Luar biasa bukan? Jadi hulu hilirnya menggunakan organik, tidak kimia. Karena kimia ini tidak ramah lingkungan, berbahaya, boros. Beda dengan organik yang luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Mantap. Pemasaran menggunakan online, WA, Shopee, terutama WA, Facebook yang luar biasa, prospeknya bagus, apalagi Facebook bisa menjangkau pasar luas. Dan juga PPL selalu aktif ke lapangan. Selanjutnya adalah pendampingan dan pemandirian. Yang pertama adalah pendampingan 1 minggu sekali, 7 hari sekali untuk terjun ke lapangan, baik di lahan yang di Minakalen atau di lahan Demplot di dekat sawahnya KWT. Yang kedua adalah pendampingan melalui online, WA dan Zoom. Selanjutnya adalah melibatkan POPT. Saat ini adalah Bu Terelie, beliau POPT Kecamatan Sayegan di BBP Sayegan, UPT DBB 4 Wilayah 3 Sayegan. Selanjutnya adalah mengajarkan KWT mampu memasarkan hasil secara online melalui WA, status WA teman-teman, tetangga, melalui Facebook, di grup-grup Facebook seperti Hortikultura Sleman, Hortikultura DIY, atau di Pasar Lelang DIY, grup-grup di Facebook yang dapat kita gunakan sebagai ajang untuk mencari uang, cuan, dan juga keuntungan pastinya. Mantap. Selanjutnya adalah evaluasi pemberdayaan. Bagaimana kegiatan ini kita tinjau ulang. Apakah ada kelemahan, apakah ada potensi yang harus lebih dikembangkan. Yang pertama adalah dilaksanakan pada rapat rutin bulanan, entah di rumah ketua kelompok tani, di rumah sekretaris, rumah anggota. Ini selalu bergantian, atau di balai dusun. Ini kegiatan ini dilaksanakan dihadiri oleh PPL. PPL-nya harus datang dan juga harus memberikan sambutan, harus memberikan bagaimana kinerja KWT saat beliau tinjau, dan semua dipandu oleh PPL. PPL juga mengajak pelaku usaha atau pelaku utama yang telah sukses untuk dijadikan motivasi. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari saya. Kupat Dudui Santen wonten lepat kula nyuwun ngapunten. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.